Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Pada hari ini kita akan belajar tematik, tema 3 kegiatanku, subtema 2 kegiatan siang hari. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran ini, siswa dapat 1. Menyebutkan ciri-ciri siang hari. 2. Menyebutkan kegiatan siang hari. 3. Mengerti aturan saat siang hari di rumah. 4. Mengenal lambang dan nama bilangan 11-20. 5. Mengenal nilai tempat bilangan 11-20. 6. Menyebutkan ungkapan perintah dalam suatu percakapan. Anak-anak, di pembelajaran ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN, yaitu tentang aturan saat siang hari, bahasa Indonesia tentang kegiatan siang hari dan ungkapan perintah, matematika tentang lambang dan nama bilangan 11-20 dan nilai tempat, SBDP yaitu tentang gerak anggota tubuh. Anak-anak, sekarang silahkan dibuka halaman 62 buku paket tematik kalian, yaitu yang berisi muatan PPKN. Baiklah anak-anak, sekarang kita baca dulu bacaan yang ada di layar ini. Sambil anak-anak memperhatikan, di bacaan ini nanti adakah aturan saat siang hari. Sekarang Bu Guru bacain. Nanti anak-anak tolong menyebutkan aturan apa saja yang ada di bacaan ini ya. Hidup tertib. Aki anak yang tertib. Tertib berarti teratur. Hidup tertib berarti hidup teratur. Sepulang sekolah, Aki menaruh sepatu di rak sepatu. Aki segera mengganti baju seragam. Ketika hendak makan, Aki selalu mencuci tangan. Hidup tertib dapat dilakukan di mana saja, di rumah, di sekolah, atau di jalan raya. Nah, anak-anak, sudah bisakah menyebutkan aturan yang ada di bacaan ini? Ya, aturan siang hari yang ada di bacaan ini adalah menaruh sepatu di rak sepatu, mengganti baju seragam, selalu mencuci tangan. Nah, sekarang Uwin ulangi lagi ya tentang aturan siang hari. 1. Menaruh sepatu di rak sepatu. 2. Mengganti baju seragam. 3. Cuci tangan sebelum makan. Kemudian ditambah makan dengan tertib dan tenang, mengulang pelajaran, dan tidur siang. Anak-anak, sekarang kita latihan mengerjakan soal ya, yaitu memberi tanda centang untuk kebiasaan baik dan memberi tanda silang untuk kebiasaan tidak baik. Anak-anak, coba perhatikan soal yang ditayangkan Bu Guru dari soal 1 sampai dengan nomor 8. Kita kerjakan sama-sama ya. Dan anak-anak silahkan ditebak, ini kebiasaan baik atau kebiasaan yang tidak baik. Nomor 1, bercanda dengan teman di jalan. Termasuk kebiasaan yang bagaimana ya? Ya, termasuk kebiasaan tidak baik. Berarti kita beri tanda silang. 2. Menyeberang di tempat penyeberangan.
termasuk kebiasaan baik. Kita beri tanda centang. Nomor 3, meletakkan sepatu di mana saja, termasuk kebiasaan tidak baik. Kita beri tanda silang. 4, segera berganti pakaian sekolah, termasuk kebiasaan yang baik. Berarti kita beri tanda centang. 5, mencuci tangan sebelum makan siang, termasuk kebiasaan yang baik. Kita beri tanda centang. Nomor 6, memberi salam orang yang ada di rumah adalah kebiasaan yang baik. Kita beri tanda centang. Nomor 7, bermain tanpa berpamitan kepada orang tua adalah kebiasaan yang tidak baik. Kita beri tanda silang. Nomor 8, bermain sepeda di jalan raya adalah kebiasaan yang tidak baik. Kita beri tanda centang. Nah, anak-anak sudah mengerti ya tentang kebiasaan baik dan tidak baik. Nah, kebiasaan yang baik harus kamu lakukan dan kebiasaan yang tidak baik harus kamu tinggalkan. Anak-anak, sekarang silakan dibuka buku paket halaman 71 yang berisi tentang muatan bahasa Indonesia. Coba anak-anak perhatikan, Bu Guru akan membacakan bacaan yang ada di halaman 71. Setelah anak-anak mendengarkan bacaan yang dibacakan Bu Guru, coba anak-anak sebutkan ciri-ciri apa saja tentang siang hari yang ada di bacaan ini. Sekarang Bu Guru baca dulu ya. Cahaya matahari. Siang hari langit tampak terang. Cuaca pun terasa panas. Langit terang dan cuaca panas karena cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berguna. Petani menanam padi di sawah. Padi hidup karena ada cahaya matahari. Ibu dapat menjemur pakaian karena ada cahaya matahari. Nah, anak-anak, coba anak-anak sebutkan ciri-ciri siang hari apa saja yang ada di bacaan ini. Ya, ciri-cirinya adalah langit tampak terang, cuaca pun terasa panas. Nah, sekarang poin ulang lagi ya ciri-ciri siang hari. 1, langit terang. 2, udara terasa panas. Dan matahari berada di atas kepala. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang ungkapan perintah. Siapa yang tahu apa artinya ungkapan perintah? Ya, ungkapan perintah berisi meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah diakhiri dengan tanda seru atau tanda perintah. Anak-anak, silakan dibuka buku kalian halaman 78. Di sini nanti Bu Guru akan tampilkan sebuah bacaan dan bacaan itu di dalamnya terdapat ungkapan perintah. Setelah Bu Guru membacakan bacaannya, silakan anak-anak menyebutkan kalimat mana yang termasuk ungkapan perintah. Sekarang perhatikan dan dengarkan bacaan yang akan dibacakan Bu Guru. Terlambat pulang ke rumah. Dino terlambat pulang ke rumah. Ibu sudah menunggu dari tadi. Ibu menasihati Dino. Ibu, Dino, kenapa kamu terlambat pulang? Dino menjawab, maaf Bu, tadi Dino bermain dahulu di taman. Ibu berkata, Dino tidak boleh begitu. Dino harus pulang dahulu ke rumah. Baik Bu. Ibu berkata, kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Jangan membuat ibu cemas. Dino menjawab, Dino tidak akan ulangi lagi Bu. Bagus, jangan ulangi lagi nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah, anak-anak, siapa
yang bisa menyebutkan termasuk ungkapan perintah pada kalimat yang mana? Ya, yang termasuk ungkapan perintah adalah Dino harus pulang dahulu ke rumah. Selanjutnya, kalau mau bermain, pamit dulu pada ibu. Bagus, jangan ulangi lagi, Nak. Segera ganti baju dan bersihkan tubuhmu. Nah, ungkapan itu termasuk ungkapan perintah. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan muatan matematika. Yang akan kita belajar yaitu mengenal lambang bilangan dan nama bilangan 11 sampai 20. Yang kemarin sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, sekarang Bu Guru ingatkan lagi ya tentang nama bilangan dan lambangnya. Nama bilangan itu ditulis dengan huruf, sedangkan lambang bilangan itu ditulis dengan angka. Nah, anak-anak pasti sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan materi berikutnya. Anak-anak, materi berikutnya yaitu menentukan nilai tempat bilangan. Setiap angka pada suatu bilangan memiliki nilai yang berbeda sesuai tempatnya. Coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Itu ada 10 buah jeruk atau disebut 1 puluhan. Ditambah 2 buah jeruk disebut juga dengan 2 satuan, sama dengan 12. Nah, angka 12 itu terdiri dari angka 1 dan 2. Nilai tempat itu bisa dibaca dari bilangan yang kanan terlebih dahulu. Angka 2 menempati tempat satuan, nilainya adalah 2. Angka 1 menempati tempat puluhan, nilainya adalah 10. Nah, anak-anak sudah jelas ya tentang nilai tempat bilangan. Anak-anak silakan dibuka halaman 81 dan 82. Kita akan latihan menentukan nilai tempat dari bilangan. Coba perhatikan soal yang sudah ditayangkan oleh Bu Guru. Kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10. Kita bahas sama-sama ya. Coba anak-anak perhatikan dan silahkan dijawab. Nomor 1, 1 puluhan ditambah 3 satuan sama dengan 13. Selanjutnya, 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan titik-titik. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 16. Selanjutnya, 1 puluhan ditambah 1 satuan, jawabannya adalah 11. 1 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 17. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. 13 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah 1 puluhan ditambah 3 satuan. 17 sama dengan 1 puluhan ditambah 7 satuan. 14 sama dengan 1 puluhan ditambah 4 satuan. 19 sama dengan 1 puluhan
ditambah 9 satuan. 15 sama dengan 1 puluhan ditambah 5 satuan. Anak-anak, sekarang kita pelajari muatan SPDB, yaitu tentang gerak anggota tubuh. Dalam tari ada gerakan cepat dan gerakan lambat. Gerakan cepat diiringi musik cepat, contoh tari saman dari Aceh. Gerakan lambat diiringi musik lambat, contoh gerak lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, di sini nanti akan Bu Guru tayangkan perbedaan gerak tari cepat atau contohnya nanti tari saman dan gerakan lambat, contohnya gerakan Lihat Kebunku. Silakan anak-anak bandingkan. Kita tampilkan dahulu tari saman. Nah, sekarang kita lihat gerak lagu Lihat Kebunku. Nah, anak-anak, itulah tadi perbedaan antara tari saman dengan gerakan cepat dan lagu Lihat Kebunku dengan gerakan lambat. Anak-anak sudah bisa membedakan ya? Anak-anak semuanya yang hebat dan soleh dan solehah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan anak-anak kerjakan tugas yang akan diberikan oleh Bu Guru. Marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.